luar biasa, sehat semua ya. Nah, Kak Ipon melihat semuanya sudah duduk manis, sudah mandi semua. Iya, kita mau datang sama Tuhan. Kali ini masih tetap bersama dengan Kak Ipon. Kak Ipon akan mengajak adik-adik untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Pinter, yuk adik-adik boleh ajak mama, papa, boleh ajak om, tante, oma, opa untuk nemenin kalian ya. Yuk semuanya duduk yang manis, lipat tanganmu. Kita mau datang sama Tuhan. Kita naikkan pujian Saatku Menyembah. Memuji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Allah kita besar. Karena sampai saat ini adik-adik semuanya sehat.
terlihat ya. Semua karena siapa adik-adik? Karena Tuhan kita luar biasa dan Dia Allah yang oke, yang hebat ya. Yuk kita mau memuji Tuhan, Allahku besar. Adik-adik yang sekarang mungkin sedang sakit, pasti Tuhan menyembuhkan karena Allah kita luar biasa. Yuk sekali lagi kita memuji Tuhan, Allahku besar, Dia luar biasa. Musik. Setianya Dia Allah yang luar biasa. Masih mau memuji Tuhan nih? Oh masih mau memuji Tuhan? Iya, yuk kita memuji Tuhan lagi. Setinggi-tingginya langit, kasih Tuhan itu lebih tinggi. Sedalam-dalamnya lautan, dalam kasih Tuhan lebih lagi. Ya, luar biasa Tuhan kita. Tuhan siapa? Tuhan Yesus.
luar biasa. Dia Allah yang setia buat adik-adik dan juga Kak Ipon. Sampai saat ini adik-adik bisa bernafas, bisa makan, bisa tidur. Itu semua karena siapa? Karena kasih setia Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Ya, adik-adik boleh duduk dulu ya, duduk dulu. Udah, ya, buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Buka Mazmur pasal yang ke-100 ayat 2 sampai 5. Mazmur pasal 100 ya, 100 ayat 2 sampai 5. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan kalian. Ya, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian firman Tuhan. Pelita bagi kakiku. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, selalu menolong teman. Kasih, 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 kasih. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Luther. Nah, kenapa sih Kak Luther memujikan pujian tentang kasih? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang lagu favoritnya pujian tentang kasih tadi? Nah, iya betul, karena hari Minggu ini kita mau belajar tentang bagaimana cara mengasihi. Adik-adik sudah siap? Saya mengajak setiap adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Silakan diambil dulu Alkitabnya. Kita akan terlebih dahulu membacakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau Kau sudah boleh mempertemukan kembali melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak ini Tuhan. Ajar kami Tuhan hari ini untuk belajar tentang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga 11. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Demikian pembacaan Alkitab adik-adik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, Rasul Paulus pada jemaat Korintus mengajarkan untuk hidup saling mengasihi. Saling mengasihi yang seperti apa? Yaitu dengan memberi, saling memberi dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, kalau kita sudah pernah belajar tentang lagu sekolah minggu tentang kasih, bahwa kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah, dan kasih itu selalu menolong teman. Sama halnya dengan lagu sekolah minggu yang sering adik-adik nyanyikan, Paulus mengajarkan bahwa ketika kita mengasihi seseorang, bukan cuma kita memberi dengan sukacita, tapi kita juga harus tetap rendah hati, tetap sabar, tidak boleh marah-marah, dan selalu menolong teman. Tapi bagaimana di masa pandemi seperti ini? Nah, adik-adik, kalau kita mau ajarkan sesuatu bahwa ketika kita mengasihi sesama, tidak harus kita memberikan berbagi makanan sama teman kita, atau kita memberikan sesuatu untuk teman kita. Tapi kita bisa mengasihi dengan cara yang lainnya. Seperti apa? Nah, terlebih dahulu kita pelajari dulu apa itu memberi dengan kasih. Nah, memberi dengan kasih itu adik-adik, ketika kita memberi sesuatu, mau kita memberikan pujian, atau kita memberikan perkataan kepada teman kita, atau kita memberikan suatu barang atau makanan ke teman kita, memberi dengan kasih adalah kita harus dengan rasa ikhlas. Tidak boleh memilih-milih teman mana yang akan kita beri. Oh, aku benci sama itu kak, walaupun dia butuh makanan, aku tidak mau berbagi makanan sama dia. Atau misalkan, oh dia suka jalan sama aku kak, aku tidak mau pinjamkan pensilku untuk dia, atau aku tidak mau pinjamkan alat tulisku untuk dia. Nah, jadi itu bukan memberi dengan kasih, tapi memberi dengan kasih adalah yang mau memberi dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita, tanpa memandang siapa yang akan kita kasihi. Nah, itu yang disebut dengan memberi dengan kasih. Dan Rasul Paulus mengajarkan seperti pada jemaat di Korintus bahwa kita harus memberi dengan rasa sukacita. Ada nggak nih, kalau adik-adik temui ada orang yang memberi, atau adik-adik memberi temannya, atau orang tua memberikan sesuatu pada adik-adik dengan wajah yang cemberut, atau dengan wajah yang marah-marah? Tidak kan? Nah, pasti kalau pemberian itu diberikan dengan sukacita. Sama, Rasul Paulus juga mau mengajar kepada kita bahwa ketika kita memberi harus dengan apa? Dengan senyum adik-adik, memberikan wajah yang sukacita, mata yang bersukacita, pokoknya seluruh tubuh kita ketika kita memberi sesuatu, kita mau memberi barang atau kita memberi pertolongan kepada teman-teman kita harus dengan sukacita. Nah, Rasul Paulus mengajarkan pada jemaat di Korintus bahwa kita tidak boleh hitung-hitungan ketika kita mau memberi atau kita mau mengasihi seseorang. Karena dia teman dekatku kak, kalau dia minta makanan aku kasih banyak. Karena aku nggak suka sama dia, kalau aku mau beri makanan aku kasih sedikit aja. Tidak. Karena apa? Dalam ayatnya dalam suratnya
kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa siapa yang memberi sedikit akan menuai sedikit, siapa yang memberi banyak juga akan menuai banyak. Apa artinya adik-adik? Kita harus senantiasa berbuat baik kepada semua orang, karena apa yang kita berikan dengan kasih kepada semua orang, orang lain juga pasti akan mengasihi kita. Sama sebagaimana kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama dengan lebih sungguh-sungguh. Nah, tapi kan kita sekarang lagi pandemi, kita lagi nggak ketemu teman kita lagi nggak ketemu sama orang-orang yang kita kasihi, atau kita tidak sedang bermain dengan teman-teman kita, atau bahkan kita tidak bisa bertemu dengan saudara kita atau bermain ke rumah saudara-saudara kita. Gimana Kak cara kita mengasihi sesama? Nah, adik-adik, salah satu contoh cara mengasihi sesama sudah kita lakukan pada masa Paskah kemarin. Adik-adik sudah boleh mengumpulkan pakaian layak pakai, adik-adik sudah mengumpulkan mainan untuk diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan di panti asuhan atau di tempat-tempat yang membutuhkan. Itu salah satu bentuk kasih itu salah satu bentuk pemberian dengan penuh kasih dan sukacita. Adik-adik pasti senang kan kalau ada teman-teman yang membutuhkan bisa bermain seperti adik-adik, bisa menikmati atau memakai pakaian yang layak pakai seperti adik-adik. Nah, itu salah satu contoh pemberian dengan sukacita. Terus apalagi Kak, kalau kita selain menyumbangkan barang-barang kita untuk orang-orang yang membutuhkan, kita bisa memberikan apa teman-teman? Semangat untuk teman-teman kita. Kalau kita sekarang pembelajarannya daring, mungkin kita kalau tahu teman-teman kita ada yang sakit atau yang ada lagi kesulitan, adik-adik kan ini sudah mengerti dengan gadget yang digunakan untuk sekolah daring kan. Nah, itu yang adik-adik bisa gunakan untuk saling memberi kepada teman, memberi semangat, atau bahkan kita bisa memberi doa buat teman-teman kita. Kita bisa tahu nih kalau di grup sekolah kita, oh ada yang sakit, si Stefan lagi sakit, kita bisa memberikan doa untuk Stefan supaya dia diberikan kesembuhan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Apalagi Kak, nah kita bisa memberikan doa untuk orang-orang yang sedang jauh dengan kita. Itu juga salah satu bentuk pemberian dengan kasih. Nah, itu teladan yang bisa kita ambil dari Tuhan Yesus Kristus dan yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Adik-adik, di masa pandemi seperti ini, walaupun kita terhalang untuk bertemu dengan jarak dan waktu, kita harus tetap belajar saling mengasihi, terkhususnya untuk saling memberi dengan hati yang penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan? Gimana? Adik-adik dapat pelajaran apa? Iya, benar ya. Kita harus tetap mengasihi. Ya, kalau misalnya adik-adik punya mainan, ya adik-adik boleh memberi atau meminjamkan teman kalian. Kalau kalian punya makanan lebih, bisa dikasihkan, ya. Nah, itu artinya kita mengasihi, nggak boleh pelit. Kita juga harus, apalagi adik-adik harus kalau mengasihi juga rajin berdoa, ya. Mengasihi Tuhan, kita harus datang sama Tuhan. Kalau adik-adik belum bisa baca buku atau belum bisa baca kitab, minta orang tua kalian ya yang membacakan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita Allah yang Maha Kasih. Yuk adik-adik, Kak Ivon undang kalian semua berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah ini. Sudah, yuk kita angkat satu pujian. Bapa di surga. Kasih Tuhan ku
lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, tutup matamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kalau Engkau sungguh baik, begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami dan anak-anak layan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, dan juga Tuhan kami boleh merasakan hingga sampai hari ini kami boleh hidup semua karena kasih setia Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin berdoa buat adik-adik layan kami yang berulang tahun. Kami bersyukur kalau Engkau sudah menambahkan 1 tahun usia buat mereka, buat Audrey, buat Firman. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan anak-anak kekasih kami. Engkau berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau berkati dalam studi mereka, orang tua mereka. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segalanya. Dan tibalah Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan adik-adik kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Kak Ipon dan juga Kakak Layan